Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnas Rahul dengan NIM D1D021164, kelas R002. Di sini saya akan membahas tentang pohon, yaitu pohon jelutung atau nama latinnya Dierra costulata. Pokok pembahasan. Yang pertama, ekologi dan penyebarannya. Yang kedua, deskripsi morfologinya. Yang tiga, kegunaan pohon. Yang keempat, sifat kayu. Yang kelima, status taksonomi. Yang keenam, teknik budidaya. Yang pertama, ekologi dan penyebarannya. Dierra costulata atau jelutong adalah spesies pohon dalam famili Apocynaceae, tumbuh setinggi sekitar 60 meter atau 200 kaki dengan diameter 2 meter atau 5 hingga 6 kaki atau bahkan hingga 80 meter atau 260 kaki dengan diameter hingga 3 meter atau 10 kaki. Batangnya bersih dan lurus sejauh 30 meter atau 90 kaki. Tumbuh di daerah Malaysia, Kalimantan, Sumatera, dan Thailand Selatan. Distribusi alaminya tersebar di lokasi-lokasi yang tersebar di hutan cemara tropis dataran rendah. Jelutung merupakan salah satu jenis pohon prioritas yang memiliki potensi cukup tinggi untuk dikembangkan karena kayunya bernilai ekonomi tinggi dan keberadaannya sudah langka. Yang kedua, deskripsi dan morfologinya. Contoh gambar. Pohon jelutung termasuk dari famili Apocynaceae. Batangnya tumbuh lurus, tingginya dapat mencapai 30 meter dan tidak berbanir. Tinggi batang bebas, cabang dapat mencapai antara 15 sampai 30 meter dengan diameter dapat mencapai 100 cm. Kulit pohon jelutung berwarna kelabu kehitam-hitaman dengan permukaan rata tapi kasar. Bila ditoreh akan keluar getah berwarna putih seperti susu kental. Percabangannya tumbuh secara beraturan melingkari batangnya dengan jumlah cabang antara 6 sampai 8 cabang. Warnanya sewaktu masih muda adalah merah kecoklatan. Daun-daun jelutung tumbuh bertumpu pada satu tempat dalam bentuk lingkaran dan setiap lingkaran terdiri dari 6 sampai 8 helai daun. Setiap lingkaran daun dipisahkan oleh ruas-ruas yang cukup panjang dan daun tumbuh melengkung ke atas. Bunga jelutung berwarna putih dan harum baunya. Buah jelutung termasuk buah polong berbentuk lonjong memanjang. Letak buahnya berpasangan dan satu sama lainnya membentuk sudut yang cukup lebar. Apabila telah mulai matang, buah jelutung akan melengkung dengan arah ke atas dan ujung buahnya sedikit demi sedikit akan merekah dan terus pecah. Biji jelutung sangat kecil, bersayap tipis dan halus. Di dalam setiap buah jelutung akan dijumpai antara 12 sampai 24 biji.
Yang ketiga, kegunaannya. Kayu jelutung dapat digunakan sebagai bahan baku kayu lapis, pembuatan pulp dan kertas, industri potlot atau pensil slate, bahan pengepaka atau pembungkus, molding, perabotan rumah tangga, patung, ukiran, dan lain sebagainya. Di samping itu, getah jelutung sudah lama disadap oleh masyarakat sebagai komoditi perdagangan, baik untuk bahan baku pembuatan permen karet atau gumbes, atau untuk pembuatan kerajinan seperti dilakukan oleh penduduk di Kalimantan. Kayu jelutung sangat baik untuk cetakan, meja, gambar, kelom, dan ukiran. Dapat juga dipakai sebagai sapatator baterai, potlot, dan kayu lapis murah. Yang keempat, sifat kayu. Kayu jelutung memiliki kayu teras atau galih dan kayu gubal yang berwarna sama, yaitu putih kekuningan. Kayu tersebut bertekstur halus, arah seratnya lurus, dan permukaan kayunya licin, sedikit mengkilap. Berat jenis kayunya berkisar antara 0,27 sampai 0,56. Kayunya terapung dan tergolong kelas kuat 3 sampai 4 serta keawetannya 5. Untuk keperluan kayu bakar, kayu jelutung mempunyai nilai kategori 6191 kJ per kilogram. Kayu jelutung mengandung 0,57 selulosa, 13% pentasan, dan 0,6 abu. Memiliki sifat pengolahan yang relatif baik, mudah dikeringkan, mudah digergaji, walaupun mengandung getah. Selain itu, kayu tersebut mudah dikerjakan, mudah dipaku atau di-scrub, mudah diberi warna, serta memberikan hasil yang sangat baik bila dipernis atau dipolitu. Yang kelima, ada status taksonomi. Kayu jelutung termasuk dalam kerajaan pantai tanpa takson atau Angiospermae, tanpa takson Eudikotil, tanpa takson Asteridae, ordo Gentianales, famili Apocynaceae, subfamili Apocynoideae, genus Diera, spesies Diera costulata. Yang keenam, ada teknik budidaya. Tekniknya yang pertama, pembibitan bibit. Jelutung dapat diperoleh baik dari anakan yang dicabut dari lantai hutan alam maupun dengan cara membuat persemaian dari biji-biji jelutung. Bibit jelutung yang berasal dari anakan pohon diperoleh dengan cara pengumpulan anakan yang tumbuh di hutan alam atau daerah-daerah di sekitarnya. Kemudian anakan tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik atau polybag. Sebaiknya akar tunggangnya dipotong terlebih dahulu dan disimpan 1 bulan atau lebih di tempat yang teduh.
Disiram 2 kali sehari, pagi dan sore. Bila anakan tersebut sudah cukup kuat dan segar dengan munculnya pucuk-pucuk daun yang baru, sudah siap untuk ditanam di lapangan. Penanaman dilakukan secara hati-hati agar akar-akar baru tidak terganggu atau patah. Untuk keperluan bibit yang lebih banyak, cara pembibitan dari bijinya akan lebih baik. Pilihlah buah jelutung yang baik, yaitu yang ukurannya cukup besar. Bila dipetik masih bergetah, tangkainya tidak cacat, dan buahnya belum merekah atau pecah, supaya hasilnya lebih baik. Yang kedua, penanaman. Bibit jelutung yang telah mencapai tinggi 30 cm atau lebih sudah dapat dipindahkan ke lapangan penanaman. Jarak penanaman dianjurkan antara 5 x 5 meter atau 5 x 4 meter, sehingga untuk 1 hektar diperlukan 400 sampai 500 anakan, sudah termasuk untuk keperluan penyulaman atau mengganti tanaman bila ada yang mati. Pada umur 5 tahun, pohon jelutung rata-rata mencapai 5 meter dengan diameter batang antara 5,2 cm sampai 5,5 cm. Sedangkan pada umur 10 tahun, tingginya sudah mencapai 10 meter dengan diameter rata-rata 13 cm. Masa berbunga pohon jelutung sampai saat ini belum ada penelitian yang jelas. Namun demikian, menurut beberapa pakar, bunga jelutung akan muncul pada bulan Februari sampai November. Proses berbunga ini akan berakhir setelah 2 atau 3 minggu dan akan mulai nampak buah-buah kecil setelah 2 sampai 3 bulan kemudian. Pohon jelutung yang sudah mencapai umur 40 tahun, diameter batangnya dapat mencapai 30 sampai 35 cm. Bila tumbuh di tempat yang cocok dan subur, pada umur tersebut di atas diameter batangnya dapat mencapai 60 cm. Yang ketiga, pemanenan. Daur ekonomis pohon jelutung adalah pada unsur antara 30 sampai 40 tahun, di mana pada saat itu diameter batangnya sudah mencapai 40 sampai 60 cm. Bila jarak penanaman 5 x 5 meter, berarti terdapat 400 pohon dalam 1 hektar. Dengan perhitungan kasar, umur 40 tahun, volume kayu yang dapat dimanfaatkan adalah 2 sampai 2,5 meter kubik. Pepohonan berarti dalam 1 hektar dapat dipanen kayu jelutung sebanyak 800 sampai 1000 meter kubik. Karena sifat kayu jelutung sangat mudah diserang jamur biru atau blue stain, maka penanganannya memerlukan perlakuan yang sangat cepat. Pada pengupasan kulit dan batang, bila tidak segera disemprot dengan fungisida, akan mempercepat dan memperluas serangan jamur baru. Untuk menghindarkannya, maka balok-balok kayu jelutung harus segera diangkut ke tempat pengolahannya. Di samping itu, kayu-kayu jelutung yang sudah kering sangat mudah diserang oleh bubuk kayu. Untuk pencegahan serangan bubuk kayu dapat dilakukan penyemprotan atau perlakuan dengan memakai larutan gamma BHC 0,5% secara merata. Dengan cara demikian, kayu jelutung akan tahan dari serangan serangga bubuk kayu dengan waktu yang cukup lama. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah ucapan atau kata-kata, saya mohon maaf, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.